Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran dari bab perpangkatan dan bentuk akar untuk kelas 9 ya. Ada 4 buah soal yang akan kita bahas. Kita baca dulu soalnya. Sederhanakan operasi perpangkatan berikut ini. Oke, untuk lebih jelasnya ya, kita perhatikan langkah-langkahnya. Di situ ada yang bagian A itu adalah Y pangkat 3 dikalikan dengan 3Y berpangkat 2. Nah, ini kalau ada soal seperti ini ya, ini berarti kalian harus mengerjakan yang bagian kurungnya dulu ya. Jadi yang bagian kurungnya harus dipangkatin dulu gitu. Oke, berarti menjadi Y pangkat 3-nya kita tulis lagi. Nah, ini yang di dalam kurung dipangkatin 2 kan? Berarti kita pangkatin ya. Satu-satu ya kalau mau dipangkatin ya. Jadi ini 3. 3 dipangkatin 2. 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3. Itu 9. Nah, kemudian Y-nya itu juga sama dipangkatin 2. Y dipangkatin 2 menjadi Y pangkat 2. Nah, ini setelah seperti ini, Y pangkat 3 dikalikan dengan 9Y pangkat 2. Artinya menjadi 9Y pangkat 5. Ini 5 ya. Kenapa 5? Nah, ini saya jelaskan ya kenapa bisa Y pangkat 5. Sesuai dengan aturan dari sifat perpangkatan, misalnya kita ada soal kayak gini. A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Ini sama-sama A ya, basisnya sama-sama A. Maka pangkatnya bisa ditambah ya, menjadi M tambah N gitu. Contoh, misalnya A pangkat 7 dikalikan dengan A pangkat 2. Nah, berarti menjadi A pangkat, ini pangkatnya ditambahin ya, 7 tambah 2 menjadi 9. Nah, atau bisa juga, nah ini kan sama-sama 5 nih basisnya ya. Nah, berarti 5-nya kita pindahin, ini pangkatnya ditambah, 3 tambah 3 itu adalah 6. Nah, ini adalah contoh ya dari sifat perpangkatan ya. Jadi, pangkatnya ditambahin ya. Pangkatnya kalau kali, pangkatnya ditambahin asalkan basisnya sama. Ini sama kayak ini nih. Ini kan angkanya saya pindahin dulu di depan nih. Nah, kemudian Y pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 2. Y pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 2. Berarti pangkatnya ditambahin menjadi Y pangkat 5 ya. Sehingga jawaban dari A itu adalah 9Y pangkat 5. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang B. Oke, di bagian B ya, itu ada akar B, kemudian 2Y pangkat 5, dikalikan dengan B pangkat 3, 6Y pangkat 2. Jika kalian mendapat soal seperti ini, ya, ini kan berantakan ya, angkanya ada di tengah, kemudian hurufnya ada di depan, ada di belakang gitu ya. Nah, jika kalian mendapatkan soal seperti ini disusun ya. Angka itu diletakkan paling depan gitu. Kemudian disusul dengan huruf ya. Hurufnya sesuai dengan alfabet ya. Nah, jadi ini akan saya susun. Ini yang akan saya susun angkanya dulu ya. Di sini ada angka 2 dengan angka 6. Nah, ini dikalikan nih. 2 kali 6 itu adalah 12. Nah, setelah angka disusun, kita susun hurufnya ya. Hurufnya itu berdasarkan alfabet ya. B dengan Y, huruf B dengan huruf Y itu yang didahulukan kan huruf B ya. Nah, maka kita fokus ke huruf B-nya ya. Di sini ada akar B dikalikan dengan B pangkat 3. Nah, ini kalau kalian bingung, kalian bisa tulis dulu ya, akar B dikalikan dengan B pangkat 3. Nah, disusun gini. Nah, kemudian Y-nya sekarang. Y-nya ada pangkat 5 sama Y pangkat 2 ya. Kita susun Y pangkat 5 dikalikan dengan Y pangkat 2. Tadi angkanya udah saya kalikan ya. 2 kali 6, 12. Nah, sekarang kita susun lagi. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya. Ini kan sama-sama B nih ya. Nah, berarti pangkatnya itu bisa ditambahin ya. Karena sama-sama B, kalau kali berarti pangkatnya jadi ditambah. Menjadi B pangkat setengah ditambah 3. Atau kita susun dulu ya. Akar B itu artinya B pangkat setengah ya. Akar B itu artinya B pangkat setengah. Dikalikan dengan B pangkat 3.
dikalikan dengan Y pangkat 5 dikalikan dengan Y pangkat 2. Nah, ini kan sama-sama B nih. Berarti pangkatnya ditambahin. 3 ditambah setengah menjadi 3 setengah. Y-nya, ini kan sama-sama Y nih. Pangkatnya ditambahin ya. 5 tambah 2 menjadi 7. Nah, ini jawabannya ya. Berarti 12B pangkat 31/2, Y pangkat 7. Nah, ini jawaban untuk yang bagian B ya. Nah, ini saya jelasin dulu ya. Bagi kalian yang masih bingung ya, kenapa akar B itu menjadi B pangkat 1/2. Ini saya jelasin ya, coretan kecil. Jadi, kalau misalnya ada, ini lagi ya, sifat dari bentuk pangkat dan akar. Misalkan ada soal kayak gini nih. Akar A pangkat M berpangkat N. Nah, ini akar di sini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat ya, bentuk pangkat. Menjadi A pangkat M per N. Nah, gitu ya. Jadi, A pangkat M-nya dulu ditulis, baru per N. Sama kayak akar B nih. Ini kan akar B. B itu kan nggak ada. B-nya ini artinya B pangkat 1 kan ya. B pangkat 1. Ini kalau misalnya nggak ada ditulis di sini, ini artinya 2 ya. Jadi kalau misalnya akarnya nggak ditulis, itu berarti akarnya akar pangkat 2. Berarti sesuai dengan sifat ini ya, berarti menjadi B pangkat 1/2 gitu ya. Dipahami sifat-sifatnya. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang C. Di situ ada T N pangkat 3 berpangkat 4. Kemudian dikalikan dengan 4T pangkat 3. Oke, ini kita kerjakan yang bagian kurung dulu ya. Dikerjakan yang bagian kurung. Di sini kan ada T nih. T. Jadi masing-masing ya, huruf ya, atau variabelnya nanti dipangkatin 4. Di sini ada T. Berarti T dipangkatin 4 menjadi T pangkat 4. N pangkat 3 berpangkat 4. Nah, itu pangkatnya dikaliin ya, menjadi N pangkat 3 kali 4, 12. Oke, ini saya jelasin lagi ya, sifat dari perpangkatan, mengapa dia menjadi N pangkat 12. Nah, ini saya jelasin. Saya jelasin satu-satu ya, jadi biar nggak bingung ya, kenapa bisa seperti ini. Ini karena sifat dari perpangkatan tuh ada banyak banget gitu, jadi kalian harus pahami semuanya. Kita bahas satu-satu sesuai dengan soal yang keluar ya. Oke, di sini kan ada, misalnya ada soal nih, A pangkat M berpangkat lagi sama N. Ini sama-sama pangkat nih. Artinya itu bisa dikali pangkatnya gitu. Menjadi N kali N. Gitu ya. Contoh, misalnya 7 pangkat 2 berpangkat 5. Nah, ini bisa dikali pangkatnya. 2 kali 5 itu menjadi 10. Gitu ya. Nah, sama kayak ini nih. Ini kan kalau T-nya gampang ya, udah mudah ya. T dipangkatin 4 ya, menjadi T pangkat 4. Nah, ini sekarang. N pangkat 3 berpangkat 4. Berarti pangkatnya dikaliin. 3 kali 4 itu adalah 12. Nah, seperti ini ya. Sudah saya jelaskan ya, kenapa menjadi N pangkat 12. Nah, kemudian itu dikali ya, dikalikan dengan 4T pangkat 3 ya. Oke, ini tadi sudah saya katakan ya, yang di depan itu angkanya dulu ya, angkanya dulu yang disusun, kita susun ya, angkanya di depan. Mana angkanya? Ini angka 4 ya, hanya ada angka 4 saja, berarti kita tulis 4. Nah, kemudian untuk hurufnya itu disusun sesuai dengan alfabet ya. Huruf T dengan huruf N itu duluan huruf N ya. Berarti N-nya kita susun, N-nya cuma ada ini ya, N pangkat 12 aja ya. Nah, berarti N pangkat 12. Nah, kemudian tadi ini 4-nya sudah nih, 4-nya sudah. Ini N pangkat 12-nya sudah ya. Oke, sekarang kita menyusun T. Di sini ada T pangkat 4, di sini ada T pangkat 3. Nah, kalau dikali, berarti pangkatnya ditambah ya. T-nya pangkatnya ditambah, menjadi T pangkat 7. Nah, ini jawabannya ya. Berarti jawabannya adalah 4 N pangkat 12, T pangkat 7. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian yang D ya. Oke, di situ ada 2X pangkat 3. Dikalikan dengan 3
X pangkat 2, Y pangkat 2, berpangkat lagi 3 ya. Kemudian dikalikan dengan 5, Y pangkat 4. Nah, ini kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Ini udah di dalam kurung nih ya. Yang apa? Yang dikurung ini nggak ada pangkat kan ya? Nggak ada pangkat di sini kan? Oke, berarti ini kita turunin aja 2S pangkat 3. Karena nggak ada pangkat tuh, 2S pangkat 3-nya nggak dipangkatin lagi. Berarti kita turunin. Nah, kemudian ini dikali ya. Dikali saya tulis titik aja ya. Ini kan dikali nih. Tulis titik. Kemudian 3. 3-nya ini saya turunin aja ya. 3 ini turunin. Kemudian yang di dalam kurung dihitung ya. Kita sederhanain di dalam kurung. Tadi sudah saya katakan ya, kalau misalnya pangkat sama pangkat, itu berarti dikaliin. Berarti menjadi X pangkat 2 sama 3-nya dikaliin. 6. Y pangkat, ini juga sama ya. Jadi 2-nya dikalikan sama 3 ya. Pangkat sama pangkat dikaliin ya. Jadi 2 kali 3 itu 6. Dikali lagi dengan 5, Y pangkat 4. Oke, kemudian kita lanjutin. Angkanya dulu ya. Jadi angkanya yang disusun. Jadi angkanya, baru hurufnya ya. Angkanya di sini ada angka berapa nih? 2, 3 sama 5. Nah, ini dikaliin. 2 kali 3 adalah 6. 6 kali 5 adalah 30. Berarti 30 kita tulis. Nah, sekarang disusun ya. Sesuai dengan alfabet. X sama Y itu duluan X ya. Berarti menjadi X pangkat. Nah, ini kan mana X-nya? Ini kan X nih. X pangkat 3 sama X pangkat 6. X pangkat 3 dikalikan dengan X pangkat 6. Kalau dikali berarti pangkatnya ditambah ya. 3 tambah 6 itu adalah 9. Y-nya disusun. Yang mana Y ini ya? Y pangkat 6 sama Y pangkat 4. Kalau dikali berarti pangkatnya menjadi ditambah. 6 ditambah 4 itu adalah 10. Oke, berarti untuk yang bagian D ya, itu adalah 30. X pangkat 9, Y pangkat 10. Nah, ini sudah dijawab ya dari A sampai D, dipahami dan dipelajari lagi. Oke, selesai ya pembahasan sampai sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.